أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk ke surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kita baca pengantarnya. Surah ini dinamakan Al-Qadar, mengambil kata Lailatul Qadar, yakni malam Al-Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Di malam itu Allah berkenan membumikan wahyunya kepada Muhammad, Rasul pilihannya, melalui malaikat Jibril yang perkasa dan terpercaya. Wahyu Allah disampaikan dalam bahasa Arab, bahasa manusia, agar bisa dipahami dengan baik. Siapapun yang memegangnya sebagai pedoman, hidupnya akan terarah sejalan dengan fitrahnya dan sejalan dengan tatanan Allah sunnah. Sedang yang memilih jalan lain berarti melawan arus sunnah Allah, dan hidupnya akan selalu mengalami kesulitan dan berujung kecewa. Dan bukan malamnya yang penting, tapi kejadian di malam itu, yaitu turunnya rahmat Allah jauh lebih besar daripada 1000. Bukan malamnya. Lebih baik dan lebih utama dari segala waktu. Pentingnya malam itu ditandai dengan turunnya para malaikat bersama Jibril. Al-Quran yang turun saat itu lebih tampak pentingnya ketika kehidupan manusia telah jauh keluar dari maksud diciptakan. Al-Quran mampu menyelesaikan persoalan hidup manusia sampai akhir zaman yang didekati dengan kepentingan hati dan akal yang sehat. Al-Quran mampu membawa kedamaian bagi kehidupan. Saya dulu pernah konsultasi Yai di Kalasan. Ketika masih menjadi santri sini di Suwan di sana, ya Suwan silaturahmi, Suwan Yai. Beliau menyampaikannya, khair syifa Al-Quran wal asal. Obat yang terbaik itu Al-Quran dan madu. Al-Quran nanti menjadi pengobat rohaninya. Yang rohani itu sering berimbas kepada jasmani. Jadi penyakit jasmani itu sebenarnya tidak sedikit yang merupakan kelanjutan dari penyakit rohani. Kadang kita merasa pusing, merasa jengah, penat, merasa itu bisa jadi karena kurang Quran kita. Bisa jadi. Jadi kalau ingat beliau Prof. Saini ya, yang setiap hari ketika ngantor itu beliau selalu menyempatkan baca juz. Ya, itu masuk kantor, duduk, ini baca Quran sebelum aktivitas di meja rektor. Mungkin sekarang yang masih Anda bisa tanya itu Bu Evi di USDM Bu Evi. Terus sekretarisnya Pak Rektor zaman, sekretarisnya Pak Zaini. Kemudian ketika habis Pak Zaini diganti Pak Lutfi, sekretaris rektornya Mbak Anti.
sekretarisnya itu dia selalu menyempatkan baca Quran, dan itu makanya keberkahan UI luar biasa, ketenangan beliau memimpin. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam qadar itu? Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Al-qadar jauh lebih baik daripada 1000. Kita baca penjelasan. 4 kali Al-Quran menjelaskan turunnya Al-Quran. Di surah Al-Qadar, di surah Ad-Dukhan ayat 3, Al-Baqarah 185, dan surah Al-Anfal ayat 41. Bisa catat. Al-Qadar ini, Ad-Dukhan ayat 3, Al-Baqarah 185, dan Al-Anfal 41. Surah ini menjelaskan Lailatul Qadar saat diturunkan atau dibumikan Al-Quran. Peristiwa itu sangat penting karena turunnya Al-Quran berarti turunnya rahmat Allah yang terbesar kepada manusia untuk digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan tugas khilafah dan dia. Al-Quran di samping membawa petunjuk Allah bagi yang beriman, juga mengandung kesehatan dan rahmatnya. Sedang bagi yang mengingkari hanya menambah kerugian. Mereka akan dijauhkan dari perlindungan dan rahmat. Lailatul Qadar berarti malam yang mulia dan yang menentukan. Mulia karena Al-Quran akan mengembalikan manusia ke taraf semula, mulia dan unggul, bukan yang mengabdi kepada benda. Malam yang menentukan apakah manusia akan mengambil jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan, atau akan tetap dalam kesesatan. Jadi Qadar di situ dipahami sebagai kemuliaan dan penentuan, karena dengan turunnya Quran itu orang bisa tegas milih al-haq atau milih al-batil. Ketika mengikuti petunjuk Quran berarti memilih al-haq. Ketika tidak berarti dia memilih yang batil. Hidayah Al-Quran bisa ditangkap oleh semua lapisan, lewat akal atau perasaan, lewat susunan kalimat yang lembut, atau filosofinya yang tajam mendasar. Juga lewat berita kaum yang lampau atau berita tentang alam bawah. Al-Quran akan mudah diterima hati yang bening, jauh dari purbasan. Allah yang telah mempermudah Al-Quran untuk dipahami. Jadi sifat Quran itu siapapun yang mencoba memahami itu sepanjang kail yang dia punya, artinya sepanjang ilmu yang dia punya, itu tetap bisa merasakan energi positif dari Quran. Bahkan ketika dia tidak mampu membaca terjemahannya, tidak tahu terjemahannya pun, dia tidak akan kehilangan makna ketika membaca. Entah itu nanti perasaan apa yang hadir dalam dia ketika membaca. Tetapi itu sudah sebagai bagian dari ilmu Quran yang masuk ke dia. Meskipun tidak ilmu yang bisa menjelaskan, tapi dia bisa merasa. Ketika dia baca Quran, baik di kamu. Mungkin dia tidak bisa memahami makna, terjemahannya enggak tahu, tetapi dia bisa merasa ilmu rasul. Bahasa Jawanya ilmu rasul. Dia tidak bisa menjelaskan isinya,
Bahkan ketika ditanya ini apa jika tahu, tetapi dia bisa merasakan energi positif dari Quran dengan merosot. Dua tiga ya. Ayat selanjutnya berupa pertanyaan untuk menggugah perhatian tentang pentingnya Lailatul Qadar. Dan pertanyaan itu langsung dijawab bahwa malam itu sangat tinggi nilainya. Dalam pandangan Allah lebih baik daripada 1000. Manusia yang dilengkapi indera yang canggih masih banyak yang tergoda dan sesat dari jalan yang benar. Maka turunnya Al-Quran itu di malam itu merupakan rahmat Allah yang sangat besar bagi manusia yang akan diselamatkan dari segala macam kesesatan dan kegelapan. Jadi Prof. ini lebih memahami Lailatul Qadar itu bukan malam mistis. Kan seakan-akan kita Lailatul Qadar itu kalau pasti akhir bulan Ramadan itu ada nuansa mistisnya di situ. Tetapi sebenarnya kemuliaan Quran itu karena turunnya kemuliaannya Lailatul Qadar itu karena turunnya Al-Quran. Sehingga lebih substansi bagaimana kita menangkap isi Quran. Bukan sekedar secara mistis kita bahwa malam itu malam yang sangat keramat misalnya. Jadi kemuliaannya pada Al-Quran yang diturunkan. Meskipun kita berburu di malam itu, tapi sebenarnya tidak menggradik tidak menggradik. Nah, ini sebenarnya salah. Artinya bukan hanya itu. Yang lebih penting adalah bagaimana Quran dijiwai. Mengenai turunnya Al-Quran di malam Qadar, beberapa ulama mengatakan bahwa Al-Quran turun ke langit dunia pada Lailatul Qadar dan itu terjadi sekali saja. Dari Lauh Mahfuz turunkan ke langit. Sedang turunnya kepada Rasul Muhammad berangsur-angsur. Adapun malam Qadar yang punya nilai ibadah yang lebih tinggi terjadi pada setiap bulan Ramadan, terutama pada bilangan ganjil setelah tanggal 20 Ramadan. Pengertian ini berdasar hadis Rasul yang oleh beliau dipraktikkan dengan membangunkan keluarganya, menghidupkan malam itu dengan berzikir dan bertasbih. Datangnya Lailatul Qadar pada sepertiga akhir bulan Ramadan memberi pengertian bahwa ibadah yang akan bernilai tinggi yaitu yang dilakukan sejak awal Ramadan. Karena begini, karena ibadah kadang nggak bisa dicucuk, nggak bisa dicucuk. Tapi itu harus rangkaian panjang. Nah, misalnya begini, Anda tidak pernah baca Quran sebelum di bulan Ramadan. Tapi kemudian di bulan Ramadan itu Anda punya semangat, saya harus menghatamkan. Biasanya sulit terjadi. Sulit terjadi. Karena apa ya, ritme tubuh kita itu sudah mengikuti sebelum. Kalaupun ada perubahan itu tidak bisa drastis. Jadi eh, apa, harus dirintis dari awal biasanya. Berlangsung dan meningkat sampai akhir. Ibadah yang dilakukan demikian menuai nilai yang sangat tinggi, bukan dengan menghitung tanggal ganjil dan hanya di malam itu saja ibadah digiatkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya pada tanggal ganjil itu lebih meningkatkan kegiatan beribadah yang berarti sebelum tanggal tersebut beliau telah giat melakukan. Anjuran beliau untuk meraih Lailatul Qadar merupakan pendorong agar kaum muslimin gigih meningkatkan kedekatannya kepada nilai Lailatul Qadar didapat bila diusahakan terus-menerus dengan kesungguhan. Di siang hari dengan berpuasa dan bermasyarakat dengan baik, menjauhi perbuatan buruk,
di malam hari dengan beriktikaf dan tahajud. Kata 1000 bermakna jumlah yang tidak terbatas. Demikian bangsa Arab memahami alfi. Misalnya mabruk, alfi mabruk. Itu kan bukan hanya 1000. Sama kemudian teradopsi dalam bahasa Indonesia, nun sewu. Sewu di situ kan hanya jumlah yang sangat banyak. Pelaksanaan ibadah pada malam Ramadan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada ibadah di luar Lailatul Qadar. Baik banyaknya balasan maupun bobotnya. Rasulullah menjelaskan bahwa beribadah di bulan Ramadan dengan berpuasa dan sholat malam ditambah dengan menghindari perilaku yang tercela akan melebur dosa. Gila. Sangat baik apabila peringatan nuzulul Quran yang selama ini dilakukan bangsa Indonesia diarahkan untuk mengkaji dan mendalami kandungannya yang diikuti dengan pelaksanaan secara bertahap, baik oleh pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian akan terhindar dari situasi yang dikhawatirkan Rasulullah, bahwa akan datang suatu ketika Islam hanya akan tinggal nama saja, Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Ya, saya kira itu jelasan beliau ayat 1 sampai dengan 3. Ya, cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di ayat 4 dan 5. Itu saya kira ya. Mari kita akhiri dengan sama baca. Alhamdulillah. Subhanallah. Dan syahadat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.